Ya, kenapa? Nabi Ibrahim di Palestina, itu di sisi barat wilayah Syam. Nabi Lut di sisi timur Babilonia. Saya sudah pernah matur, dulunya sama, satu kampung mau gunakannya kok. Ya, di satu kampung di Babilonia, masing-masing hijrah, berdakwah, ngaji. Yang satu ke Jogja, yang satu kemana? Yang satu ke Palestina, Nabi Ibrahim, ya. Yang satu ke Sadum, itu Nabi Lut. Jadi sekarang tamunya pamit berangkat dari rumah Nabi Ibrahim ke kaum Sadum, rumah Nabi Lut. Baik Pak, sudah? Baik, Bapak. Ya jauh, ribuan kilo, ya. Lanjut Pak dibaca. Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut. Iya. Dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit. Masya Allah. Karena kedatangannya, dia Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Ini hari yang sangat sulit. Ulang lagi Pak Bambang. Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut. Iya. Dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit. Si abihim wadok. Ya. Nanti Bapak Ibu curiga. Apa yang terjadi nanti ini? Tamunya ganteng-ganteng, kaumnya ganas-ganas. Gitu Pak. Kaumnya ganas-ganas. Maka beliaunya sampai sempit dadanya. Ya. Tadi membayangkan bagaimana nanti kalau sampai digeruduk ya, kaumnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Lut untuk melindungi tamu-tamunya. Sebenarnya dia seorang diri. Tamunya Pak, bukan hanya 2-3 orang, Pak, sak kampung di Kabeh. Sak kota itu semuanya Pak. Masya Allah. Kota di semua Pak. Bahkan 5 kota Pak. Itu kampungnya Nabi Lut. 5 kota. Sadum dan sekelilingnya. Tapi bulan kita tafsirkan, itulah kata orang bahwa penyakit LGBT itu menular. Itu apa Pak? Di satu kampung satu tamu merembet ke wilayah sekitarnya. Dia sak kampung, bahkan sak kota, bahkan beberapa kota semuanya begitu. Masya Allah. Sementara di seorang diri. Bagaimana tanggung jawabnya melindungi tamu sehingga si'an wadoko. Ya, sedih, curiga macam-macam, sembari sempit untuk bagaimana menghadapi situasi. Sehingga dikatakan wahada yaumun asy. Nah, hari yang sangat sulit. Lanjut Bapak, selesaikan bacaannya. Wahada yaumun. Dadanya merasa sempit karena Ya. kedatangannya. Ya, karena kedatangannya. Jemaah Bapak Ibu, lagi-lagi Nabi Lut tidak tahu yang gaib. Katanya, kalau tanya gaib santai. Bayang nggak Pak? Kalau dia tahu tamunya malaikat, lupa kecek saja selesai. Gitu. Karena nggak tahu. Dia hanya mengerti ini manusia tampan-tampan, sementara kaumnya seperti itu. Aku Masya Allah. Ini hari yang sangat sulit, kata beliau. Sulit banget betul Pak. Tadi kaumnya ganas-ganas, tamunya ganteng-ganteng, istrinya pengkhianat. Innalillah. Ibu ya, itu yang terjadi. Kira-kira kalau kita bisa membayangkan wajahnya Nabi Lut, mereka mungkin pucat mungkin ya. Pucat gemetar, Masya Allah, gelisah. Soal Bapak Ibu itu tadi terjemah, ya. Mari kita coba ulang lagi dengan tafsir yang lebih lengkap lagi dari ayat yang pertama. Nah, ini yang baca Pak Rizpo lagi. Monggo Pak Rizpo. Inna Ibrahim la halimun awwa
munib. Inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Bapak Ibu, lagi-lagi Nabi Ibrahim. Siapa? Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Lahir di Babilonia, Bapak Ibu. Di sejarahnya. Dan kayak apa petualangannya, Bapak Ibu? Lahir di lingkungan penyembah berhala. Lahir di lingkungan penyembah berhala. Bahkan bapaknya adalah pakarnya pematung, penyembah berhala. Siapa namanya? Azar. Masya Allah, ya. Fitrahnya muncul, lahir. Ini nggak bener, manusia menyembah patung. Ini Bapak Ibu flashback ya tentang siapa Nabi Ibrahim itu. Sehingga beliau mencari kebenaran. Petualangannya Masya Allah, siang, malam, hari merenung Bapak Ibu. Jalan, safar kemana-mana Bapak Ibu. Lihat bintang, wah Rabbi, itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Ternyata bintangnya hilang. Oh bukan, masa Tuhan kok hilang? Lihat bulan purnama, gitu. Ya Rabbi, ini Tuhanku. Ternyata hilang, bukan. Lihat matahari, sama. Wada Rabbi hada akbar. Ternyata juga hilang. Benar menyerah beliau. Siapa Tuhannya? Rabbus samawati wal ardh. Yang menyembah, yang menciptakan langit dan bumi. Final Pak. Itulah temuan siapa Nabi Ibrahim atas tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Bapak Ibu, ini sepak terjang dakwahnya Nabi Ibrahim. Ya, yang tinggal di bawah kekuasaan penguasa yang zalim, yang diktator. Siapa namanya? Namrud. Namrud. Siapa? Namrud. Yang mengaku Tuhan. Aneh itu? Dia menyembah Tuhan tapi mengaku Tuhan. Itu Namrud. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, Ibrahim yang tadi ya penyantun, penyabar yang luar biasa, tapi juga punya keberanian dan kecerdasan. Oh, gitu Pak. Lengkap. Punya keberanian dan kecerdasan. Mikir terus. Bagaimana caranya menjelaskan pada kaumnya. Ini penting Pak. Harus ada trik-trik untuk menjelaskan kaumnya. Kalau hanya didalili Pak, tiap hari dalil Quran hadis, nggak masuk mereka. Mencari akal yang bisa membuka akal pikirannya. Dia tuh, itu Nabi Ibrahim. Caranya, tasbih. Patung-patung yang disembah Bapak Ibu, buat habis. Dia maksudnya berani nggak? Berani Pak. Kalau nggak berani nggak bakalan. Lemah lembut, penyantun, tapi juga pemberani. Sikat itu semuanya tempat-tempat kemusyrikan. Halo, mana Pak tempatnya? Mau sembahyang kemana yang Jogja? Ini tempat penyembahan berhala Pak. Pohon tebang, pohon apa Bu? Pohon beringin. Oh ya wes. Kayak kenapa berani? Nabi Ibrahim cerdas Bapak Ibu. Iya, cari akal untuk argumen Bapak Ibu. Semua yang itu babat habis, tinggal yang paling gede. Ya. Bukan gak mampu, sengaja dibiarkan biar masuk utuh yang gede Bapak Ibu. Untuk apa? Berdalil. Itu secara logika. Pagi-pagi mereka mau menyembah berhalanya, hancur semuanya habis. Tinggal satu tok yang paling gede. Iya. Warga tahu ini ulah Ibrahim ini radikal ini. Jadi orang nggak tahu Pak. Kenapa yang dari ngaji dia kok? Gitu. Siapa lagi yang tahu dia? Sekarang Bapak Ibu ditangkaplah Nabi Ibrahim di sidang. Man fa'ala hadza ya Ibrahim. Ibrahim. Mereka tahu Pak. Beliau yang merusak, tapi ditanya, Ibrahim siapa yang merusak ini?
dia melakukan ini. Nah, di pertanyaan mereka apa? Pura-pura. Ibrahim cerdas. Is'al kabiruhum hadza. Tanya gedenya itu. Nah, kata Nabi Ibrahim, jangan tanya saya, tanya dia itu. Yang nunggu di situ, itu kan banyak benar. Kembongnya atau apa namanya? Nah, ini Pak, dari Nabi Ibrahim. Kata mereka, Ibrahim, maaf, ente majnun, ente gendeng. Nah itu kan batu, masa suruh nanya. Nah itu dia. Nah itu dia. Diwalik ya Pak. Sing dulu itu siapa? Ya. Kalau Anda tahu itu batu, kenapa dia minta-minta? Cerdas ya Bu? Cerdas ya? Iya. Dijahit perlu kecerdasan Bu. Tidak monoton ya. Nah, setelah biografi sejarah siapa Nabi Ibrahim. Sehingga kita Bapak Ibu difonis ya. Karena orang kafir itu pasti kalah dengan akal. Logikanya masuk. Karena main okol. Main apa? Udah ini bahasa yang paling populer ya. Ya, akal atau okol. Itu kan main kayu, main keras. Akhirnya Nabi Ibrahim difonis bakar. Masya Allah. Dibakar. Itu tadi Bapak Ibu kisah siapa Nabi Ibrahim yang kemudian Bapak Ibu setelah hijrah di Palestina nikah dengan Sarah. Tak kata Ibu panjang ceritanya gitu. Ya. Halo Bu, Sarah itu cantik. Perempuan kok ya? Cantik. Masya Allah Bapak Ibu. Belum punya keturunan. Belum punya dakwah di mana-mana Pak diajak. Halo Pak. Kalau ngaji itu diajak Pak. Wah. Tidak Pak. Diajak. Nah ini yang poin-poin penting aja. Diajak ke Mesir. Diajak ke Mesir. Di Mesir ada penguasa yang terkenal. Ada yang terkenal Pak. Dan hanya koruptor Pak. Ini mengoruksi istri orang. Kalau uangnya Pak itu biasa, itu jadul itu. Ini keren. Jadi merampok, merampas, menggesit istri orang. Justru yang masih gadis nggak mau disentuh. Ada perempuan cantik, kalau milik orang pasti direbut. Nah, itu penguasa Mesir, Bapak Ibu. Sekarang cerita Sarah mau diambil oleh penguasa Mesir, mau dirampas ambil paksa oleh penguasa Mesir, Bapak Ibu. Nah, kenapa Bapak Ibu? Ya, tadi karena kecantikannya dan memang suka mengambil istri orang. Ada hal yang ini taktik lagi Bapak Ibu, Nabi belum cerdas. Ya, sebab kalau dikatakan istrinya diambil, ini anak kamu. Kalau istrinya diambil, kalau anaknya sudah enggak, anaknya bisa sesuai. Kalau istriku diambil, kalau ini adikku udah diambil. Masya Allah. Ini pintar apa bodohnya? Ya. Baik. Bodoh banget. Maka Nabi Ibrahim berkata, Sarah, nanti kalau ditanya, jangan bilang istri, tapi bilang saudara. Bilang apa? Saudara, Bapak Ibu. Sehingga Ibrahim, nah ini siapa? Hadi ukhti, ini saudari perempuanku. Nah, kudune aman lah Bu. Wong undang-undangnya begitu. Apa? Aturannya begitu. Istrinya dirampok, kalau saudarinya tidak. Dasar penguasa dolim Pak, yang sekarang pun diambil. Wah, nggak mau kuasa Bu. Sekalipun bukan istrinya, mestinya aman dia. Dasar dolim, penguasa kan bisa buat aturan seenaknya. Berubah aturan. Halo, rasa ada Pak. Ini kisah Nabi Ibrahim saja lah ya. Gampang gitu Pak. Dari dulu gitu Pak, namanya penguasa dolim itu. Yang suka berubah aturan ya. Yang sekarang berubah aturannya. Nah, perintahkan apa? Wah, sudah. Bapak Ibu, singkat cerita, ya, Sarah dirampok, dirampas, diambil paksa oleh penguasa Mesir. Bapak Ibu, subhanallah, ceritanya ketika mau disentuh Bapak Ibu, singkat aja, disentuh,
kan mesti dikuasai. Langsung stroke Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Itu langsung apa? Stroke. Masya Allah. Kondisi kalau gitu stroke. Gak berdaya baru. Nah, syukur ini. Halo, apa? Iya. Tobat. Wah stroke. Iya. Ada kan dolim. Dosa besar tuh. Ya udahlah, saya tobat. Maafin ya, Pak. Sembuh lagi, Pak. Gitu lagi, Pak. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu ya. Singkat cerita akhirnya judek rajanya, Pak. Apa? Judek. Ya, judek rajanya Bapak Ibu akhirnya ya sudahlah. Ibrahim aman, isinya A. Bahkan pulang dikasih hadiah. Dikasih apa? Hadiah. Bonus. Bonus lebaran, ini bonus saja. Hajar lah. Terus Bu, siapa? Hajar, budaknya raja tadi itu dihadiahkan kepada Saroh. Siapa Bu? Bukan Sarah ya, Saroh. Ya. Roh fathah, roh itu tasnya begitu. Ya, Hajar dihadiahkan kepada Saroh. Masya Allah, sehingga pulang dengan membawa Hajar yang solihah, yang cantik Bapak Ibu. Ya, bayangannya itu, maaf ini gadis Afrika Bu, murah hitam. Bapak Ibu, ini Afrika itu Masya Allah. Kalau yang Afrika Barat Pak, Nigeria, apa itu mau hitungnya kolam. Tapi yang Afrika Timur Pak, Somalia, Ethiopia itu hitamnya apa? Oh ya, manis. Itulah Hajar ya. Nah, oleh Saroh Bapak Ibu, kan ini budak, ini hukum budak. Oleh Saroh, Hajar dihadiahkan pada Nabi Ibrahim, suaminya. Halo Bu, ibu menghadiahi suami apa? Jawab. Ibu menghadiahi suami apa? Sarung cap mangga. Bukan mangga muda Bu. Paham? Apa Pak? Sarung cap. Nah, bukan gajah Bu, mangga aja mangga muda. Ya. Jadi Bapak Ibu itu sejarahnya Nabi Ibrahim. Qadarullah ya, justru dari Hajarah lahir seorang Ismail, putra yang pertama yang sekian lama didam-damkan dengan Saroh, lama nggak melahirkan. Itu sambungannya kemarin Bapak ya. Ternyata ibu, Masya Allah, ibu tadinya ikhlas menghadiahkan kepada suami. Ikhlas nggak? Ikhlas. Mau dulu nyambung pertama kali ikhlas, betul nggak? Ikhlas, Mas ini Hajar hadiah dari saya, Masya Allah, makasih. Setelah lahir anak namanya Ismail, Bapak Ibu, ya lazimnya orang tua Pak, kita ngomong nimang-nimang putranya digendong. Lalu Bu bayangin ya, Hajar gendong bayinya yang cerdas, cakep, segala macam. Ibrahim yang nyuapi, silupa, ya tak? Nah, sampai ini nggak gosip Bu, ini cerita nyata dan nyata, Masya Allah. Saroh Bu, halo Bu, Saroh gini, apa itu? Iya, nyata perasaan istri Pak, halo Pak. Perasaan apa? Ya istri lah gitu. Sehingga kalau nanti istri nawarin, tantem tenang kok. Halo Pak? Halo Bu? Iya tak? Maka ibu jangan nawar-nawarin. Ya. Kita Bapak Ibu akhirnya oh enggak ada. Ada Pak di jauh sana tapi di sini hanya sih belum ada. Belum ada, berarti akan ada yang nggak tahu ya. Karena dicemburi Bapak Ibu, akhirnya Hajar dan putranya Ismail, Ibrahim diantarkan hijrah. Diantarkan apa? Hijrah ke Mekah. Berarti sajalah ceritanya panjang banget nanti ya. Yang Bapak, kenapa ada kaitannya? Ada hubungannya. Siapa yang disembelih Nabi Ibrahim itu? Gitu? Ya. Kan ceritanya kan ini dulu, Ismail dulu,
Baru lahir Nabi Ishak, kemarin itu tamunya ya, kabar itu. Nah kita Pak, yang sebelah itu adalah Ismail. Nah itulah yang menurunkan Nabi Muhammad. Sedangkan orang sana Yahudi Pak, yang sebelah itu apa? Nabi Ishak. Nah itu Bapak, beda dari situ Bapak ya. Orang Yahudi mengaku sebagai keturunan putra mahkota dari istri permaisuri Ismail, putra yang sekian dari bahasa kita apa kalau Saleh. Itu Pak asal usulnya Pak Bambang. Kenapa Pak Yahudi dulu sampai hari ini karena itu. Nah, keajuban Bapak Ibu, Ibrahim tadi berkata bahwa ya beliau iba karena kesantunannya telah mendengar kabar nanti para tamu akan datang ke Nabi Lut ya. Baik, yang kedua Bapak Rasul. Ya Ibrahim a'rid an hadza. Baik, ya Ibrahim a'rid an hadza. Ibrahim, biarkan aku lupakan, tinggalkan perbincangan ini. Namanya ada diskusi kecil antara para tamu dan Nabi Ibrahim. Mau ke satu, gimana? Ada apa? Terus gimana? Kata mereka, Ibrahim tinggalkan ini. Gak usah diperbincangkan, gak usah dibicarakan. Alasannya baca. Tidak usah dibahas. Baca. Alasannya gak usah dibahas. Innahu qad jaa amru rabbik. Innahu qad jaa amru rabbik. Innahu sesungguhnya hari itu sudah datang amru rabbik, perintah Tuhanmu. Sudah ada keputusannya. Kita nggak usah memperbincangkan, nggak ada gunanya. Sudah ada keputusan. Ya. Kalau sudah ada keputusan, ya qadarallahu wa ma syaa. Pokoknya Bu, kalau sudah terjadi Bapak, nggak usah bilang macam-macam. Qadarallahu wa ma syaa. Ini sudah didapatkan Allah. Dan apapun keputusan pasti terjadi. Ada Bu? Jadi kalau ada apapun yang terjadi, nggak usah diperbincangkan. Salahin dunia jadi betul, nah nggak bicara nggak usah. Kenapa? Sudah ada keputusan, sudah terjadi. Tinggal qadarullah. Qadarullah, Pak, ini bahasa keren sekarang. Kita qadarullah apa aja? Sudah keputusan. Wa ma syaa fa, dan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ibu Bapak, qadarullah ada lanjutannya ya. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah mentakdirkan dan apapun yang dikehendaki pasti terjadi. Jadi enggak usah diperbincangkan Ibrahim. Ini kata siapa? Para tamu. Lanjut. Wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Jadi pasti akan datang azab yang azab itu tidak ada siapapun yang bisa menolaknya. Ghairu mardudin itu lawan katanya makbul. Makbul diterima, mardud ditolak. Tidak ada yang bisa menolaknya. Kenapa? Sudah menjadi keputusan Allah. Menjadi kepastian Allah, sehingga tidak ada siapapun yang bisa menolaknya. Itulah adab yang akan ditimbakan pada siapa? Kaum Nabi Lut. Lanjut. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim. Titik, koma. Walamma ja'at, dan ketika datang siapa? Rusuluna, utusan-utusan. Saya ulangi Bapak, berapa orangnya? Bapak, berapa malaikatnya? 3 sampai 11 Pak itu. Itu beda para ulama. Yang bilang 3 saja, yang bilang 9, yang bilang 11. Tidak penting. Yang pasti lebih dari 2. Ketika datang walama ja'at rusuluna Luton kepada Nabi Lut. Nah, tadi Pak setelah beberapa jam, beberapa detik malaikat mabur ya. Langsung datang ke tempat Nabi Lut. Masuk rumah, assalamualaikum, dan masuk. Wah, masya Allah, langsung ngedek Bu. Langsung apa? Ngedek itu apa? Deg-degan. Waduh, ada tamu nih. Padahal Bapak, masya Allah, Nabi itu semuanya Pak sangat amat menghormati tamunya.
Jangan tambah menghormati tamunya. Dan kok sampai Nabi Lut kaget deg-degan. Ini tadi wakil-wakilnya. Tamunya pemuda-pemuda tampan. Tamunya kayak kita ya orang dekat kita. Gitu. Tamunya tua-tua itu biasa orang dekat kita. Tamunya anak-anak muda yang tampan, Masya Allah. Langsung lanjut. Wadhaqa bihim Si Abi tadi yang mencurigakan. Ya. Nabi Lot itu langsung kemudian deg-degan tadi itu, kemudian kalau cemas, curiga, kenapa pasti akan terjadi sesuatu. Kenapa? Sudah paham watak karakter kaumnya. Artinya apa Pak Ibu? Sudah menjadi hal yang biasa. Ada pemuda Pak langsung geruduk. Halo? Apa Bu? Itu ada tamu Pak, langsung Pak brul, rebutan Pak. Bahkan unik Pak, zaman dulu. Ini riwayat Pak Ibu. Ada laki-laki melewat Pak. Mereka pada nongkrong itu di mana Pak? Pos-pos ronda, gitu. Itu bawa kerikil, sesuatu lah dilemparkan, yang kena kerikilnya dia yang berhak. Oh, halo Pak, segitunya Pak aturan mereka, ya Allah. Kan nggak mungkin rebutan kan? Jadi yang duluan ya. Sudah menjadi aturan mereka. Kalau ada orang lewat yang apapun yang disukai lempar, kena dia yang terjadi. Allah Akbar. Jadi Nabi Lot sudah paham watak karakter kaumnya yang segitu ganasnya, biadabnya, kejinya, apalagi ya tamunya datang tampan-tampan laki-laki yang Masya Allah. Dan saya katakan istri juga gitu Pak wataknya. Dia anak membocorkan rahasia. Halo Bu. Ya. Maaf ya. Ini surat apa Bapak Ibu dulu ya. Wa daraballahu masalan. At-Tahrim, At-Tahrim betul. Ya. Tentang kisah 3 perempuan yang apa Bu? Atau 2 perempuan yang khianat dan 1 perempuan yang solihah. Ya. Fakhonatahuma, ada 2 perempuan yang pengkhianat, siapa? Itu Nabi Lut dan Nabi Nuh. 1 perempuan yang solihah Maria. At-Tahrim betul. Begitu tamunya masuk, langsung waro-waro Bapak Ibu. Dulu kabarnya, ya kabarnya Pak, bukan pakai HP, itu kan bahasa kita. Di rumahnya Nabi Lut itu ada semacam kayak teropongnya Pak. Ya, yang bisa mengeluarkan asap. Oh ya, semacamnya Bu ya. Itu istrinya Nabi Lut. Di depan rumahnya itu ada kayak teropong. Ya. Ada tamu atau ada apa? Langsung dikeluarkan. Ada. Nah, sehingga orang lain tahu. Paham Bu? Dulu gitu, belum ada HP. Sehingga ada trik-trik mereka atau dia untuk memberitahukan dan membocorkan rahasia suaminya. Siapa yang datang tamunya itu, mau ngaji itu siapa, tamu nggak tampan, keluar asap. Tidak ada tamu. Nah, nggak usah woro-woro Ibu, nggak usah keliling-keliling, halo enggak, itu jadul. Canggih Pak. Pakai apa tadi Pak? Ya, asap. Ya. Sehingga Nabi Lut Bapak Ibu semua curiga. Kenapa? Tahu watak karakter, siapa istrinya tukang pengkhianat dan siapa kaumnya, si Abihim. Sehingga Nabi Lut cemas tadi. Waktu itu amin. Dan juga sempit tadi Pak. Ya. Betul sempit. Kenapa demikian tadi? Berpikir bagaimana cara melindungi tamunya. Begitu Allah tanggung jawab. Tapi apa dia seorang diri? Sementara kamu gitu semuanya. Ngerebus semuanya Pak, Masya Allah. Halo Bu, Pak, kebayang namanya orang kesetanan. Apa? Setanan apa Pak? Ayat lain Bapak Ibu dikatakan sukaro, kayak orang mabuk. Tapi mabuk syahwat bukan mabuk minuman Pak. Kalau mabuk minuman teler nggak bisa Pak. Ini mabuk syahwat, bayangkan.
Dapat nggak bayangkan jauh-jauh. Kalau waduh. Kamu untuk bukan baik, masya Allah. Segitunya. Nah, tapi lu dipati tadi takut cemas kalau sempit ya doa dan sempit nah berkata wahada yaumun asur, nah hari yang sangat amat sulit baginya. Kenapa? Satu sih menghormati tamu, tapi apa dia nggak sanggup menghadapi kaumnya yang ganas tadi. Bapak Ibu itu tadi kira-kira ya ini cerita kisah banyak bisa diambil hikmahnya. Terakhir Bapak Ibu, karena sekarang ini Masya Allah itu menjadi apa-apa ya, orang gitu kan hari ini Bu gitu. Ya Allah, bahkan ada negara yang menjadi komunitas Pak gitu. Ya anehnya Bapak Ibu, kaum liberal halo nggak berani memutuskan hukum, alasannya hak asasi